Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kita di podcast Ramadan Limau Bendi School. Nah, kali ini masih bersama dengan Pak Kardiman ya, atau Kak Didi ya, atau boleh disebut dengan Pak Kardiboy. Nah, kali ini ya saya bersama narasumber yang tidak kalah hebatnya dengan narasumber yang sebelumnya. Ya. Narasumber kali ini ya bernama Ustadz Miftahuddin. Ya, dipanggil dengan Ustadz siapa, Ustadz? Miftah saja ya? Miftah saja. Miftahuluddin ya. Miftahuluddin. Iya. Ya, Ustadz Miftahuluddin ya, sarjana pendidikan ya. Nah, Ustadz Miftahuluddin ini ya, dia adalah sekarang berprofesi sebagai guru Ismuba ya. Betul, di SMP Talent atau SMP 8, SMP Muhammadiyah 8 Jakarta. Nah, untuk itu ya, sebelum saya masuk ke topik pembahasannya, apa sih topik pembahasannya kali ini? Topik pembahasan kali ini kita adalah ya puasa yang sempurna ya, tidak kalah menariknya dengan topik pembicaraan ya dari yang sebelumnya nih ya di podcast Ramadan ya Limau Bendi School. Oh iya, jangan lupa ya untuk juga ya menonton ya setiap Ramadan di kala menunggu berbuka puasa. Nah, aku punya tebak-tebakan dulu ya. Kenapa ya ayam ya kalau berkokok itu merem? Nah, kalian bisa ya tulis di kolom komentar. Nah, nanti jawabannya akan saya ya tayangkan di closing acara podcast Ramadan Limau Bendi School. Langsung saja ya kita ke Ustadz Miftahuluddin. Oke, terima kasih Bapak Kardiman. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kita ya di sini dalam podcast Limau Bendi School. Ya, edisi Ramadan ya, Ustadz. Edisi ya? Ramadan. Tapi ya. Ustadz, maaf saya potong baik, ya. Nanti selain edisi Ramadan, nanti selepas bulan Ramadan pun akan ada edisi-edisi lain yang menarik loh ya. Nah, jadi tetap pantengin di channel YouTube-nya ya, podcast ya Limau Bendi School ya di ini nih, di bawah ini nih ada tulisannya nanti nih ya. Like, share, subscribe. Nah, langsung ya, silakan. Oke ya, tentu yang pertama kita harus bersyukur terlebih dahulu ya tentunya ya. Karena mungkin di tahun ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa merasakan Ramadan pada tahun ini. Dan tentunya dalam kondisi yang sama ya, yaitu saat pandemi COVID-19 itu. Tetapi jangan sampai dalam keadaan seperti ini membuat kita menjadi putus asa atau gitu ya. Atau dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Halu galau karena dalam keadaan COVID-19. Tapi kita harus benar-benar totalitas ya. Betul. Totalitas dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hal ini mungkin sesuai dengan tema yang mungkin akan kita bahas pada hari ini, yaitu puasa yang sempurna. Berbicara tentang puasa, puasa itu yang merupakan rukun Islam ya. Kalau kita mengaku kita Islam, kita tentu harus melaksanakan rukun Islam, yaitu salah satunya puasa. Karena puasa sendiri diwajibkan untuk kita sebagai umat Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dan di antara kamu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan juga untuk umat-umat terdahulu. Nah, di situ untuk sebagai kalian menjadi orang yang bertakwa. Di situ Allah yang pertama kali menyapa kita wahai. Dari kata wahai itu sebenarnya adalah kata kasih sayang untuk kita, untuk kepada umatnya. Orang-orang yang beriman diwajibkan kalian untuk berpuasa. Itu seperti itu kurang lebih ya. Namun di sini berbicara tentang puasa ada beberapa jenis puasa ya. Betul. Ada beberapa jenis puasa. Pertama itu ada puasa yang biasa-biasa saja. Juga ada puasa yang luar biasa tentunya. Namun kembali kepada topik pembahasan kita, puasa yang sempurna itu seperti apa sih?
Puasa yang sempurna itu artinya ya kita benar-benar totalitas dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin dari mulai pertama ya, sebelum datangnya Ramadan kita harus sudah mempersiapkan dulu. Artinya persiapan kita dalam bentuk fisik maupun bentuk lahiriah dan ruhaniyah kita itu apa saja yang harus dipersiapkan agar nanti ketika di bulan puasa kita itu bisa menjalankannya dengan totalitas, mungkin seperti itu ya. Boleh disebutkan ini berarti ada tingkatannya ya. Ada tingkatan puasa. Tingkatan berpuasa ya gitu ya. Yang nanti arahnya adalah untuk mencari langkah-langkah menjadi puasa yang menjadi sempurna gitu ya. Betul. Ya. Tadi apa aja Ustaz? Pertama, tingkatan puasa itu yang pertama itu ada tingkatan puasa untuk orang-orang yang awam. Orang awam berpuasa biasanya ia puasa tetapi maksiat tetap jalan. Nah, ini tingkatan puasa orang awam. Artinya apa? Dia melaksanakan puasa hanya menggugurkan sebatas kewajibannya saja. Puasa jalan tetapi juga maksiatnya jalan. Nah, di situ nanti hanya dapat rasa lapar dan dahaga saja, tetapi tidak mendapatkan pahala-pahala dari puasa itu sendiri. Nah, itu tingkatan yang orang awam, puasa yang pertama itu. Yang pertama. Terus selanjutnya puasa tingkatan untuk orang yang puasa khusus ya. Puasa khusus ini orang berpuasa bukan hanya menahan lapar saja, menahan dahaga saja, tetapi seluruh anggota tubuhnya dia berpuasa. Artinya apa? Dari mata nih, dia menjaga dari pandangan-pandangan yang mengakibatkan dosa tentunya ya. Ketika di bulan Ramadan, karena kita memang sekarang bentrokan dalam situasi dunia yang aktif dalam teknologi ya. Tentunya anak muda maupun orang tua tidak lepas dari gadget. Nah, di situ pasti ada tontonan mungkin yang nggak baik itu untuk dilihat. Nah, itu salah satunya itu kita harus menjaga pandangan mata kita, anggota tubuh kita. Nah, itu termasuk dalam puasa yang khusus ya, orang-orang khusus. Nah, di sini disebut puasanya orang-orang soleh biasanya. Sorry, yang kedua. saya potong nih. Baik. Memang tidak bergadget ya, tapi di zaman-zaman sekarang ya, apalagi sebelum mungkin pandemik pun atau di masa pandemi kan sekarang lagi viralnya itu kan bersepeda atau goes ya. Betul. Ya tahu sendiri lah Ustadz ya. Kita nggak mungkin gitu kan sebagai laki-laki ya. Betul. Ya itu kan terlihat terpampang ya gitu kan. Para perempuan atau akhwat-akhwat sekarang itu menggunakan pakaian-pakaian yang memang kayaknya terbalut hanya set gitu loh ya. Ini perlu kita sikapi juga nih, seperti apa gitu kan? Apakah kita selalu harus pakai kacamata hitam? Kan nggak mungkin gitu. Pakai kacamata hitam bisa ketabrak naik sepedanya Kiai. Gimana Ustaz? Nah, itu berarti ya kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Kembali pada diri kita sendiri. Ada nggak kesadaran bahwa yang kita lihat itu bermanfaat tidak sih gitu. Nah, koreksi untuk diri kita sendiri. Niatnya dalam hati dulu ya. Gitu. Karena puasa juga kan harus diniatkan iman dan wahtisaban, dengan iman dan keikhlasan. Jadi jangan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi anggota tubuh kita, hati kita harus ditahan dari sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah tentunya ya. Itu puasa orang yang soleh tingkatan kedua, puasa yang khusus. Yang pertama adalah awam ya. Yang kedua tingkatan orang yang soleh. Khusus orang yang soleh. Khusus ya. Ada lagi mungkin Ustaz? Yang ketiga ini yang terakhir puasa khususul khusus. Wow, nah ini lebih mantap lagi. Hiar. Nah ini tingkatan orang-orang yang sudah mungkin ya. Sufi ya, dikatakan wali Allah lah gitu ya. Iya. Kali ya. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu terpaut hanya untuk Allah gitu ya. Jadi setiap gerakan, setiap langkahnya itu puasa. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi setiap gerakan tubuh itu puasa. Dan tidak hanya pada saat bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lainnya beliau orang-orang yang seperti ini adalah melakukan puasa. Jadi hatinya sudah terpaut oleh Allah terus. Jadi setiap langkahnya itu hanya untuk Allah. Itu puasa khusus ya, orang yang sudah tinggi makomnya tentunya ya, Ustaz. Nah, berarti ini apa nih langkah-langkahnya ya untuk bisa seperti yang minimal di dua yang tadi lah. Ya, kalau yang tadi 3 kan
terlalu mungkin Nah, bagi saya pribadi terlalu, apalagi iya, ya. karena mungkin kita masih kejauhan banget, masih banyak belajar gitu kan. dari tingkatan awam mungkin dua kita deh, ya. tengah-tengah middle. Ya, gitu cari aman kalau orang bilang. Nah, Nanti gimana nih? apa Ustaz? saja sih kiranya Langkah-langkahnya? langkahnya agar kita bisa mencapai puasa yang sempurna? Agar kita mencapai puasa yang sempurna ya tentu kita menjalankan puasa Ramadan itu dengan meneladani sifat-sifat Allah. Banyak Takhalaq. baca biografi mungkin kali ya. Nah, takhallaqu seperti bi itu. akhlaqillah. Meniru akhlak-akhlaknya Allah, sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah kan ya kita ketahui ada 90 sifat ya. Nah, kita pelajari tuh sifat-sifat Allah. Yang pertama, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di situ kita harus bisa belajar menjadi orang yang pengasih, penyayang. Terus juga Allah Maha Rozak, Maha memberi rizki. Kita pada saat bulan Ramadan kita juga harus menerapkan itu Maha Rizki itu ya, saling memberi, artinya kan sama halnya ketika bulan puasa itu kita memberi orang untuk berbuka puasa itu pahalanya sama aja dengan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi Ustadz nih, ada yang menarik nih ya. Iya, baik. Di bulan mungkin bukan Ramadan ya, mungkin makan bisa kita atur plot ya. Nah, Nah, ini nih ya. Di bulan Ramadan umumnya ibu-ibu nih, kampung ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu nih ya, Ibu-ibu. mak-mak nih ya. Ibu-ibu biasanya belanjanya pokoknya buka ada lontong, risol, pastel dan lain sebagainya. dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya tuh udah jejerin di meja tuh, Bahkan gitu. yang tidak perlu juga dibeli ya. Tuh, itu Ibu-ibu. gimana tuh menyikapinya? Itu berarti kan cobaan atau ujian juga ya di masa Nah, puasa. itu ini yang seperti ini masuk juga dalam langkah upaya kita untuk mencapai puasa yang sempurna. Pertama saya kasih tahu dulu ya terkait menjalankan puasa Ramadan yang tujuannya agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Pertama yaitu mengoptimalkan sahur. Nah, artinya kita berpuasa itu tentu harus sahur terlebih dahulu. Karena Rasulullah sendiri bersabda bahwa ada keberkahan di dalam sahur. Nah, itu sunnah ya hukumnya ya. Ada keberkahan di dalam sahur. Jadi orang yang tidak sahur maka kesunahannya tidak dapat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengoptimalkan berbuka. Nah, itu orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan ya. Pertama ketika dia berbuka, dan kedua ketika bertemu dengan Allah nanti di yaumil akhir itu. Kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Itu yang kedua. Mengoptimalkan berbuka. Tentu berbuka di sini ya jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, tadi yang seperti ya Pak Ustaz Radiman yang sampaikan ya, artinya betul. secukupnya saja. Karena berlebih-lebihan itu kan tidak baik juga. Betul. Merupakan sifatnya setan ya. Betul. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, giat membaca Al-Qur'an. Nah, ini giat membaca Al-Qur'an ini kita harus agendakan sebelum Ramadan tiba. Artinya dari bulan Sya'ban itu kita harus punya agenda. Agenda saya di bulan Ramadan itu apa saja ya gitu. Salah satunya mengoptimalkan untuk tadarus, setidaknya one day one juz gitu. Artinya dalam satu bulan kan kita bisa mencapai khatam dalam satu bulan itu. Karena kalau satu hari satu juz. Betul. Karena udah konsisten ya, Udah komitmen konsisten, dalam sudah diri, komitmen. sudah tertanam itu. Betul ya. sekali. Karena Dan akhirnya jadilah ya mungkin menuju puasa ya, yang sempurna. Masya Allah. Mudah-mudahan Masya kita termasuk ya Allah. orang-orang Amin, seperti itu Allah. ya Ustaz. Masya Allah. Nah, menarik bukan ya? Menarik sekali. Kali ini ya topik yang kita bicarakan sebenarnya bisa panjang dan melebar ya. Karena ini podcast, jadi saksikan lagi di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, share, and komennya ya. Subscriber ya, jangan lupa. Kok subscribe? Apa sih? Subscribe. Oh, Ya. iya. Ya Allah, ini jadi melintir-melintir begini kan. Ini lidah. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan like, share, dan juga komen ya dari channel YouTube Podcast Ramadan Limau Bendi School. Nah, saya punya jawaban dari tebak-tebakan yang tadi Ustaz. Oh, Ustaz iya, bisa yang... nebak nggak? Kira-kira yang tadi, Ustaz? Yang tadi apa tuh, ya, tadi kenapa ayam kalau berkokok itu merem? Lah, gitu tuh. Mungkin Merem tuh. Gitu. mungkin karena menghayati ya mungkin ya. Bukan, Ustaz. Bukan itu jawabannya. Ada lagi nggak, Ustaz? Bisa kasih ya jawaban? mungkin apa deh gitu. Enggak tahu. Pemirsa, sudah lihat dan juga sudah tulis di kolom komentar jawabannya. Nah, jawabannya adalah kenapa ya ayam pada saat berkokok, saya aja bisa langsung merem. Kenapa? Karena dia sudah hafal
simple teksnya. Oke, Lucu ya, manis-manis si buah kurma memang semanis rasanya gula. Selamat berbuka puasa untuk pemirsa sekeluarga. Assalamualaikum wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, baru. wabarakatuh.